Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Bentar lagi sampean kan mau melakukan observasi ya. Apa sudah siap? Insya Allah siap. Anak-anak sudah diinformasikan tentang hari ini? Sudah. Menurut sampean pada saat pembelajaran nanti itu kan memiliki tujuan. Ya. Apa tujuan sampean untuk pembelajaran tadi? Agar anak itu bisa memahami dan mengenal nama-nama alat lab itu apa saja beserta fungsinya. Jadi mereka bukan asal tahu tapi juga paham tujuannya untuk apa tiap-tiap bahan alat dan bahannya. Untuk pembelajaran ini menurut sampean area apa saja yang ingin dikembangkan? Kaitannya dengan keterampilan prosesnya, bagaimana mereka mempelajari dari mengenal nama-nama alatnya sampai mereka tahu cara menggunakan dan mendemonstrasikan alat-alat tersebut dalam lab IPA. Berarti itu berpihak pada murid ya, berfokus pada siswa. Ya. Terus apakah pada saat nanti sampai menyampaikan tujuan tersebut, pembelajaran area apa yang ingin dikembangkan, kira-kira menurut Bu Susi itu anak-anak senang apa enggak? Insya Allah harus senang dong, namanya belajar kita harus senang. Karena kalau dari awal mereka sudah senang, semangat, mereka lebih mudah untuk memahami suatu materi. Terus untuk strategi pembelajaran diferensiasinya, sampai kira-kira ingin menggunakan apa? Diferensiasi apa? Yang itu berbasis proses tadi. Yang proses ya. Berarti prosesnya nanti dari awal sampai akhir. Nah, mungkin akan saya lihat ya sebagai ilmu. Kita sama-sama sharing, sama-sama ingin berbagi. Ya anggaplah praktik baik ya untuk pembelajaran IPA. Kebetulan IPA kelas 7. Nanti yang kita gunakan kelas 7B, kelas 7B. Mungkin itu saja Bu yang ingin saya tanyakan. Apakah ada mungkin Ibu punya strategi apa lagi? Mungkin nanti bisa sambil sharing dengan Bu Ira ya, karena Bu Ira kan sebagai guru penggerak, nanti sambil jalan melihat saya mengajar bisa ngasih masukan untuk saya juga. Jadi seperti itu Bu Ira, mohon bimbingannya. Jadi sama-sama Ibu. Mungkin itu saja ya. Nanti silakan untuk langsung observasi. Oke, siap. Terima kasih Bu Uci. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk disiapkan dulu Nak.
Ini namanya tabung reaksi ya. Jadi kalau kita misalkan mau buat suatu bahan yang perannya di sini pakai ini nanti ya. Kemudian ada ini. Namanya Erlenmeyer. Yang ini? Kaca analogi. Oke. Kalau ini? Iya Pak, maksudnya ini kertas. Corong apa? Ini terbuat dari Berarti namanya corong kaca. Kalau kamu bilang kertas berarti corongnya yang terbuat dari kertas. Ini yang corong kaca gitu ya. Ya. Kemudian kalau ini untuk apa kira-kira? Untuk mulut. Kira-kira kamu tahu di mana? Anjurin obat gimana menulis? Ya, betul. Betul ya. Kalau ini untuk apa kira-kira ya? Ini kayaknya isinya pakai kertas. Jadi bisa kamu nyalakan. Berarti bisa lilin atau sebagai pembuat dari lomba Anda. Ya, kira. Terus kalau ini mirip sama ini. Ingat ya, satu kelompok
Maksimal 5 menit ya. Apa? Gantian, lihatnya gantian. Bisa gantian. 5 menit kayaknya terlalu lama ya. 3 menit cukup? Oke, berarti 3 menit aja ya. Tidak terlalu lama buat kelompok yang lain ya. Jadi nanti kalau sudah selesai gambarnya bisa dilanjutkan di meja masing-masing ya. Jangan lupa nanti fungsinya ditulis ya nak ya. Sudah cukup? Yuk lanjut kelompok 2. Bisa untuk maju ke depan. Untuk identifikasi dan juga menggunakan alat yang di sini. Silakan. Kalau menggunakan mikroskop di belakang sini ya nak ya. Karena kalau kamu lihatnya di depan cahaya itu untuk gelap gambarnya. Gantian. Udah kelihatan? Gambarnya apa itu? Ini sudah semua? Enggak. Apa namanya itu namanya? Coba dilihat ya. Paramecium ya. Bacanya paramecium bukan paramecium ya. Ya. Ya? Jadi tiap kelompok bisa tentukan alat lab apa yang akan digambar ya. Dan itu tidak harus sama dengan kelompok lain, bebas. Jadi dengan fokus ke temennya gambar A atau bebas sesuai kelompok masing-masing. Oke, terima kasih kelompok 2. Lanjut kelompok 3. Kelompok 3. Gantian. Kelihatan kan?
Oke, cukup Kak. Oke. Lanjut, kelompok 4 boleh dulu. Kelompok 5. Nggak usah takut tuh, bukan alatnya ya, aman. Ini kamu kalau yang harus hati-hati aja, tapi tidak perlu takut ya. Iya. Oh. Benar ya? Cukup? Oke, boleh duduk. Terakhir kelompok 6. Silakan dibuka. Untuk mengamati apa yang berbeda. Kelihatan enggak? Makanya ditutup satu. Nah, kalau lihat di kaki kan terlalu jauh. Kamu kan ini lihatnya kan. Kelihatan enggak? Pelan-pelan ada satu. Kelihatan enggak? Makanya yang dekat lihat yang dekat. Ingat ya, kalau dilihat itu bibirnya boleh berlebih ya. Bandingkan. Ayo yang sedikit tidak boleh ketawa terus.
Udah nak? Oke, dulu. Kira perlu tambahkan ya. Coba dengarkan sambil mengerjakan tugas gambarnya ya. Kalau kalian mengamati setelah menggunakan mikroskop, jangan jauh lihatnya, tidak akan kelihatan. Jadi kamu posisinya seperti ini. Ya, kalau misalkan ini kok gambarnya jelas, berarti mungkin di cerminnya. Jadi kamu bisa atur posisi cerminnya. Jadi yang pertama kali kalau kita menggunakan mikroskop, kita cari cahayanya dulu. Gimana cara mengetahui cahayanya? Ini kalau didinginkan pasti kelihatan terang. Kalau sudah dapat cahaya, kalau belum dia akan gelap. Ya, kalau sudah dapat cahayanya, kita bisa gunakan ini makrometer sama mikrometernya. Jadi pertama, misalnya kayak gini, kalau pegang kayak gini ya, nggak boleh gini, nanti bisa pecah. Jadi kayak gini posisinya, ya. Jadi hati-hati. Nanti kita cari gambarnya pakai ini, pengatur kasar dan halusnya. Jadi posisinya seperti ini. Pertama kita cari cahayanya dulu. Sudah dapat baru pakai yang paling atas. Ya, kalau sudah dapat, misalkan ini gambarnya sudah ada, tetapi kelihatan buram, berarti kamu perlu fokus yang lebih halus lagi, yang bagian bawah di sini. Jadi kita putar sampai gambarnya terlihat jelas. Ya, di sini kalau kita pakai mikroskop, di sini ada beberapa pembesaran. Ya, jadi tinggal dilihat di sini, kamu pakai besar berapa kali. Termasuk lensa yang di sini juga bisa dibongkar ganti, tergantung kamu pakai besaran yang berapa. Kalau ini, guru pakai besaran yang 10 kali pembesaran ini. Paham ya? Jadi nanti sambil mengerjakan tugasnya yang masih penasaran cara menggunakan mikroskop, boleh sambil maju ke depan. Guru kasih waktu 5 menit lagi, gambarnya selesai ya. Oke. Setelah itu presentasi ke depan tiap kelompok. Kira-kira kamu tiap kelompok gambar yang mana saja? Ya. Oke. Nanti jam sampai jam 10.25. Jadi yang presentasi ke depannya.
Iya, tulis nama. Mana? Ini namanya apa? Apa kamu namanya? Ini namanya yang menjawab. Yang maju kelompok ini siapa? Sama? Iya. Sudah ya Kak ya? Untuk yang maju ke depan, langsung tunjuk. Ada yang atau ada yang sudah siap maju dulu ke depan? Presentasinya di sini ya Kak ya. Jadi kamu bisa langsung mendemonstrasikan presentasi sekaligus demonstrasi menggunakan alat lainnya. Ada yang sudah siap? Belum. Oke, dah. Pokoknya tegang semuanya ya. Tidak usah tegang ya, Nak ya. Oke, dah. Sebelum presentasi, biar semakin semangat belajar, sekarang alat tulisnya ditaruh semuanya. Taruh semuanya, ya. Taruh dulu. Kita SBG dulu sebentar. Ya, biar dan muat. Karena kalau ada yang bilang gambarnya susah, ini sudah sebagainya. Yuk, berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Oke. Berdiri. Kalau sempit, Nak, boleh ke tengah ini. Geser aja. Keluar dari apa? Oke, dari situ. Oke, ya kan? Kemarin kita belajar tentang jarak. Ya, kaitannya dengan menghitung perkalian dan pembagian. Jadi, coba fokus ya. Jadi sekarang biar masih semangat menghitung, nuansa menghitung, gue punya 3 gerakan. Perhatikan kodenya. Kalau guru bilang 1, tangannya di depan. 1. Ya, coba pakai semua. Kalau guru bilang
dua, tiga, 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 satu, dua, satu, satu. Ayo, Zaki, kamu bisa oke. Bagus ya. Ya, mulai lagi ya. Semangat, semangat. Enak kalau dulu pertanyaan, kalau dulu. Ya, oke kita mulai ya. Satu, dua, tiga, tiga, tiga. Senyum, kalau ini pakai senyum ya. Dua, dua, satu, dua, satu. Lagi fokus. Lagi, tiga. Ayo, 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 Diki. Tiga. Oke, cukup. Terima kasih. Nah, enak. Kalian dengan gaya yang sudah berapa? Tiga. Oh, itu tiga. Oke, karena sudah benar semuanya. Oke, lanjut ya. Yang presentasi boleh maju ke depan, sudah siap? Ajak. Kelompok satu sudah siap kan? Yang sudah siap boleh maju dulu. Oke, biar adil gini. Tadi kan dari kelompok satu. Iya. Dari kelompok yang paling belakang. Iya. Ayo, kelompok enam boleh maju kan? Ayo. Ayo, kelompok enam. Diki sama siapa yang maju depan? Iya. Ayo. Rena dong, Kak. Iya, ayo. Diki, nggak apa-apa. Ayo, suaranya maju ke depan. Maju ke depan di bawah. Ayo, bisa. Ayo, sini. Ayo, jadi sekarang kita sedang presentasi dari kelompok 6. Perkenalan dulu. Cowok, nama saya. Apa yang bisa diubah? Bisa diingatkan semuanya. Gambarnya. Apa aja yang kalian sama? Yang lainnya didengarkan ya kan? Perhatikan. Yuk. Enak sini kan? Yuk. Namanya apa aja itu yang belajar? Yang lainnya dengarkan. Yang mana itu kan? Jawabannya boleh hapus. Yang mana? Oke, itu namanya? Namanya? Terus apa lagi? Ayo, apa lagi Bunda? Gambarnya Kak? Gambarnya apa Kak? Yang mana? Yang mana? Coba. Dicari situ yang mana? Dicocokkan dengan gambar yang sedang gambar. Yang mana? Yang mana? Mana coba lihat yang mana? Ya, oke, namanya apa Kak? Gambar. Dapat berapa gambar Kak?
Oke. Kelompok 5 ada berapa? 3. Ada 3. Ayo silakan dijelaskan temannya. Yang pertama adalah kaca analogi. Yang mana? Oke, kasih tahu temannya dulu. Namanya kaca analogi, ya, ada juga. Kemudian ada juga bilas kimia. Yang mana? Namanya apa, Nak? Kasih tahu temannya. Oke, kita temannya ini namanya apa? Yang keras. Yang keras bukan ya? Yang keras namanya sendiri kan malu. Gak apa-apa. Sudah maju ke depan sudah bagus loh ya. Apalagi kamu bisa ngomong dan menjelaskan dengan baik ke temannya.
baik. Bagaimana Bu Ira? Alhamdulillah baik juga. Ini kita sharing ya Bu Uci ya, kemarin tentang Bu Uci kan sudah melakukan observasi pembelajaran di kelas 7B. Terus ini kita bicara-bicara saja. Nah, setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas, menurut Ibu bagaimana perasaan Ibu pada saat itu? Luar biasa menyenangkan karena anak begitu antusias ketika saya juga mengenalkan alat-alat lab. Biasanya kan mereka kalau belajar di kelas, terus kemarin mereka belajar di lab, terus bisa menggunakan mikroskop dan sebagainya. Mereka juga sangat antusias dan semangat kayaknya mempelajari hal yang baru kayak gitu. Terus menurut Ibu apakah ada sesuatu yang harus diperbaiki atau bagaimana menurut Ibu sendiri? Mungkin dalam manajemen kelompok ya, kayak kemarin pada anak presentasi itu masih tunggu belum selesai tunggu gitu. Kalau saya kan sebenarnya hasilnya kayak gimana sudah kita belajar untuk presentasi, mana mungkin karena ngerasa belum selesai takut tidak sempurna jadi masih eker-ekeran yang mau maju gitu. Jadi perlu menumbuhkan rasa tanggung jawab dan disiplin dengan waktu juga untuk anak-anak mungkin itu. Itu untuk cara memperbaikinya menurut Ibu. Kalau anak-anak melakukan apa ya kayak iya-iyalan, saya belum selesai Bu mengerjakan tugas ini, saya belum selesai Bu, pada saat ditunjuk itu ya, sebaiknya apa yang Ibu lakukan? Mungkin perlu dalam bagian kelompok ditentukan juga misalkan penanggung jawabnya siapa, langsung dibagi. Nanti yang presentasi si A dan si B, yang bagian misalkan menggambar hasil kerja. Jadi tiap orang punya tugas masing-masing itu mungkin dia. Tanggung jawabnya Ya, berarti ya Bu. betul. Jadi ada pembagian tugas yang jelas dan anak ada eker-ekeran. Jadi yang bagian gambar nih kan. Jadi tiap orang sudah punya tugas dan tanggung jawab yang jelas. Kemarin kan kesannya langsung spontan ya, jadi saya gambar Bu, ada yang langsung saya gambar, saya presentasi, ada kelompok yang tapi ada yang kelompok tidak Bu jangan saya, ada yang bilang malu, ada yang sudah siap Bu suara saya hilang, ada yang kayak gitu juga. Banyak faktor dari anak sih. Terima kasih. Terus pada saat Bu Susi melaksanakan pembelajaran di dalam kelas itu, kira-kira Ibu itu mengetahui enggak yang namanya kayak berdoa itu? Di situ kan ada biasanya yang Ibu lakukan kalau berdoa itu di awal, di akhir atau di awal dan di akhir? Harusnya di awal dan di akhir Bira. Tapi kan saya kemarin ada yang lupa ya Bira. Di akhir kayaknya menutup dengan salam atau berdoa. Apa itu merupakan kesadaran diri ya. Kesadaran diri dari anak-anak juga dari Ibu kan hanya memberikan apa ya seperti anak-anak berdoa. Anak-anak sudah tanpa perintah terbiasa sebetulnya ya. Karena sudah terbiasa, jadi itu merupakan kesadaran diri dari anak-anak. Ya. Selanjutnya tentang ice breaking. Ibu kan juga memberikan ice breaking ya, betul. Saat ice breaking itu Ibu lakukan di tengah-tengah. Ya betul, di tengah-tengah. Apakah Ibu biasa melakukan ice breaking di tengah-tengah atau di awal atau pada saat anak-anak itu kira-kira kayak jenuh apa boring Kalau atau saya biasanya disesuaikan dengan sikonnya Bira. Kalau jam pertamanya kan semangat-semangatnya bisa di akhir aja. Tapi kalau sudah jam terakhir itu kan sudah ngantuk. Biasanya saya ngasihnya istilahnya di awal aja untuk menumbuhkan semangat anak-anak. Jadi fleksibel ya, disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dan Ibu juga sudah mengabsen siswa yang tidak masuk. Nah, itu merupakan manajemen diri. Selanjutnya, kalau Ibu pada saat pembelajaran itu kan ada pemantik. Ibu menyampaikan kepada anak-anak tentang materi sebelumnya. Nah, terus Ibu juga
belum anak-anak perdana kemarin juga ya kelas 7 Ya. itu masuk ke lab. Sebelumnya masuk di kelas pembelajaran. Belajar di kelas. Pemanti atau pertanyaan yang ibu tanyakan kepada anak-anak itu merupakan diferensiasi berdasarkan minat mulai dari Ibu baru juga saya. kita sharing ya. Ya, betul. Terus ibu juga pada saat pembelajaran membagi Kelompok. anak-anak menjadi kelompok. Ada berapa kelompok? 6. Ada 6 kelompok. Pada saat ibu membagikan kelompok itu, yang ibu lakukan apakah bagikan anak-anak sesuai kebutuhannya? Maaf, misalkan yang suka melihat, suka menggambar, atau visual, audio atau audio visual itu dibeda-bedakan atau apa katanya anak-anak? Kalau untuk kemarin karena masih perdana ya, jadi itu spontan dari anak-anak. Karena masih awal ya Bu ya, kan saya masih belum, karena sekolah kita kan tahu ini cara belajarnya, ini kan masih baru beberapa bulan. Kemarin kan juga terpotong lomba, jadi masih hanya beberapa siswa aja yang saya tahu, oh ini sebenarnya gambar. Jadi saya kan masih spontan aja pokoknya, sesuai dengan tempat duduknya. Berarti sesuai dengan tempat duduk aja. Ya betul. Jadi belum sampai Ya membedakan sesuai dengan kebutuhan. Ya benar. Terima kasih. Mungkin yang perlu diperbaiki itu saya ilmu baru bilang. Terus setelah pembagian kelompok selesai, anak-anak diskusi. Itu pada saat diskusi anak-anak kan maju dulu melihat apa itu? Melihat alat-alat labnya kemarin. Jadi mereka mengidentifikasi dulu apa alat peraga yang saya sediakan. Kebetulan teman-teman tadinya pengenalan alat-alat laboratorium. Jadi mereka melihat dulu, mengidentifikasi oh ini namanya tabung reaksi, kemudian mereka juga mencari tahu fungsinya untuk apa. Jadi bisa bandingkan dengan literatur yang ada di buku paket. Itu termasuk berdiferensiasi konten. Karena ibu sudah memberikan anak-anak ilmu untuk anak-anak ke depan Ya, melihat media itu termasuk sudah dalam berdiferensiasi konten. Selain buku. Terus setelah itu ibu anak-anak setelah diskusi kan ke depan untuk presentasi. Itu kan ditunjuk atau bagaimana? Enggak, presentasi itu langsung perwakilan kelas. Jadi saya bukan perwakilan kelompok. Jadi saya dari A langsung saya, ayo yang berani maju ke depan gitu. Jadi saya mancing siswa untuk berani maju ke depan. Masalah presentasinya bagus atau enggak, penting nilai poin utama mereka sudah berani maju ke depan, apalagi sampai bisa presentasi dengan bagus adalah nilai poin. Karena masih proses belajar untuk kelas 7. Setelah anak-anak maju, setelah diskusi, anak-anak presentasi maju. Terus apakah ada refleksi? Kemarin ada yang itu mungkin bilang waktu kalau anak ganggu waktunya kurang lama, jadi gambarnya ada yang belum selesai. Karena kemarin kan sebelum presentasi mereka mengerjakan lembar kerja dulu. Di lembar kerja itu mereka mengidentifikasi beberapa alat lab, kemudian mereka gambar, kemudian kasih keterangan nama dan manfaatnya itu. Karena kan tidak semua anak bisa menggambar ya Bira. Jadi kalau yang sudah yang Bira tadi memang sudah bakatnya gambar cepat, mau digambar 3 gambar 5 aman. Tapi untuk yang anak-anak tidak suka gambar, 1 gambar selesai itu sudah lumayan bagus bagi saya. Itu proses itu namanya pembelajaran berdiferensiasi proses. Ibu sudah ada di konten, ada di proses. Yang terakhir ibu kan mau minta anak-anak membuat gambar. Itu sebuah produk. Jadi ibu itu sebetulnya sudah memasukkan semua strategi pembelajaran di dalam diferensiasi konten, proses dan produk. Ibu kan kemarin menyatakan saya proses ibu, karena sebelumnya mungkin belum paham konten, proses dan. Karena saya pikir kalau produk berarti harus menghasilkan suatu produk media pembelajaran gitu. Jadi kan hanya mengisi lembar kerja hanya gambar, mungkin saya pikir belum masuk produk yang harus diakui lah gitu. Walaupun mungkin menurut ibu kan belum diakui gitu, karena hanya sederhana. Tetapi itu kan buatannya anak, ya, buatannya murid. Jadi termasuk itu di
produk. Produk. Tapi kalau misalkan nanti ini kan masih awal ya, suatu saat anak-anak ini kita akan mengetahui, itu bisa dikembangkan, bisa menghasilkan sesuatu yang lebih variatif lagi ya. Begitu. Nah, mungkin untuk masalah yang lain-lain, menurut Bu Uci, dari semua kemarin itu yang Ibu jelaskan ke anak-anak, dan anak-anak kan merasa senang gitu, sama-sama senang, Bu Uci juga senang, pembelajaran berhasil, anak-anak juga bahagia. Menurut Ibu, selanjutnya apa yang akan Ibu lakukan untuk lebih membuat anak tersebut lebih senang lagi dalam pembelajaran IPA? Mungkin lebih mengembangkan strategi ataupun media yang dipakai dalam setiap pelajaran itu. Karena ada medianya kayaknya lebih senang gitu, apalagi medianya berupa produk nyata gitu. Mungkin itu ya. Ya, mungkin itu saja yang ingin saya tanyakan Bu Uci. Mungkin Bu Uci ada pertanyaan? Oh iya, Wira, karena kan saya masih belajar. Wira kan sudah jalan dulu penggerak ya, Wira. Mungkin bukan untuk saya, Wira. Tidak apa-apa, Wira. Kan untuk perbaikan berikutnya. Mungkin masukan untuk saya apa? Tidak apa-apa, Wira. Dikritisi, Wira. Kalau untuk pembelajaran Bu Uci lakukan itu sudah bagus, Bu. Ya. Sudah baik, dan itu juga sudah sudah sama-sama nyambung dengan anak-anak. Anak-anak juga antusias kemarin. Nah, itu sudah bagus, itu poin yang tidak semua guru bisa melakukan hal tersebut. Jadi Ibu itu sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, baik konten, proses maupun produk. Juga Ibu sudah melakukan pembelajaran sosial emosional. Jadi anak-anak itu dengan Ibu sudah klop. Itu yang perlu ditambahin, Bu. Yang perlu ditambahkan. Karena pasti kan setiap orang ada kekurangannya, tidak ada yang sempurna. Karena saya juga manusia biasa ya. Tidak apa-apa, kan saling berbagi untuk kebaikan gitu, lebih baik lagi. Pada saat pembelajarannya Bu Uci, itu kan ada anak-anak yang bicara sendiri. Iya, benar. Pada saat Bu Susi menjelaskan materi, ada yang bicara sendiri. Nah, sebaiknya apa yang dilakukan? Kalau saya biasanya menegur, Bu Ira. Saya tegur, tetap saya samperin biasanya. Jadi saya ajak ngomong baik-baik ini. Karena kan anak-anak beda, ada yang ditegur sekali langsung, ada yang harus berkali-kali. Kalau anak sekarang tuh butuh keteladanan ekstra, Bu Ira. Jadi melatih emosi dan kesabaran, kayaknya kayak gitu. Itu yang agak sulit kadang. Kita perlu banyak belajar bersabar dan lebih memahami siswa, agar siswa itu juga kalau kita tegur bisa langsung, saya salah, berarti saya gini. Jadi Ibu menurun deh? Iya. Menurunkan saat itu juga nih? Iya. Karena kalau dibiarkan takutnya juga saya nanti lupa. Jadi kesalahannya biar tidak bertumpuk-tumpuk, Bu Ira. Memang beda-beda Ibu. Kalau kita menyelesaikan masalah seperti ini kepada siswa itu memang beda-beda. Apalagi siswa juga beda-beda. Iya. Murid kita itu karakternya bervariasi. Jadi Ibu sudah baik, sudah cukup sudah cukup membuat murid itu juga mendapatkan ilmu, pengalaman, dan juga Bu Uci sangat dianggap baru belajar gitu, karena kan Bu Uci baru masuk jadi P3 kan ya, tetapi sudah dalam pembelajaran sudah katakan bisa dikatakan itu begitu. Kan belajarnya dari Bu Ira dulu ya. Terima kasih. Masih proses belajar, Bu Ira. Mungkin itu aja Bu Uci yang bisa saya sampaikan. Semoga lain waktu atau next time udah Bu Uci masuk di pembelajaran lagi di anak-anak, semoga semakin berkembang. Amin, amin ya Rabbal alamin. Jadi itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Bu Uci waktunya. Sama-sama, Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.